Selamat datang di kota beradat. Indo ambo malepiku wa bokori ulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Herniati SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2 Rombel 11 dengan nomor induk mahasiswa 21000124315. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di tempat saya mengajar, yaitu UPT SD Impres 4 82 Ungu di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul Allah dengan model pembelajaran project based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aula. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat rasul. Apa sifat-sifat wajib rasul? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu meneladani sifat wajib rasul. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi paham nih? Nah, anakku sekalian, ada beberapa yang harus kita capai. Nantinya apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuat suatu poster tentang sifat-sifat wajib rasul. Itu yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana teknik penilaiannya? Yaitu tentunya ada kerjasama, karena ini dalam bentuk kelompok. Bagaimana kerjasamanya? Bagaimana hasil karyanya? Ya, bagaimana keindahannya? Itu yang akan nanti kita nilai. Jadi paham? Iya. Sebelum kita masuk materi kita, ayo berdiri dulu. Kita SPP dulu. Tepuk semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyimak video tentang materi beriman kepada Rasul Allah, yaitu keteladanan sifat Rasul. Nah, silakan simak video baik-baik di atas. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh Ya, coba perhatikan nih. meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu putriku?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Abu Bakar mulai menyuapinya. Pengemis buta dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar berkata, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku setiap pagi. Orang yang mendatangiku selalu membuat tanganku tidak susah memegang dan mulutku ini tidak susah untuk mengunyah." Abu Bakar dengan ekspresi diam dan tidak dapat menahan air matanya sambil menangis. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Tahukah kamu, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis buta itu sembari menangis berkata, "Benarkah itu? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku. Ia malah selalu mendatangiku dengan
dengan membawa makanan setiap pagi. Itulah tadi video yang kita sudah simak ya tentang keteladanan Rasul ya. Nah sekarang anak-anakku sekalian, materi kita tentang beriman kepada Rasul. Nah kita sudah menyimak bagaimana sifat keteladanan Rasul. Nah sifat Rasul itu ada berapa? Ada dua, ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Nah sekarang anak-anakku, sifat wajib Allah itu ada berapa? Empat. Yang pertama apa? Sidik artinya jujur. Kedua, berarti artinya menyampaikan. Dan yang ketiga, apa artinya? Yang keempat, nah tadi kita sudah menyimak video tentang keteladanan sifat Rasul. Itu kita menunjukkan apa yang sifat apa yang ditunjukkan? Sifat apa yang ditunjukkan? Yaitu salah satunya pertama yaitu sidik. Iya, apa artinya? Iya. Kemudian anakku sekalian, coba kita perhatikan di atas tentang materi kita beriman kepada Rasul Allah. Nah, coba perhatikan di atas anak-anak ya. Beriman kepada Rasul Allah melalui sifat-sifat Rasul. Tadi kita sudah menyimak sifat keteladanan Rasul ya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita perhatikan di atas beriman kepada apa? Rasul Allah. Siapa itu Rasul? Nah, Rasul adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Siapa itu umatnya? Termasuk manusia. Iya, manusia. Nah, selanjutnya coba. Kemudian apa arti iman kepada Rasul? Nah, iman kepada Rasul adalah kita percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia. Seperti itu tadi, Rasul bagaimana sifatnya Rasul terhadap pengemis tadi itu? Bagaimana? Yang video sudah kita simak. Biar pengemis itu menghina Nabi ya, tapi Nabi tetap memberikan suatu makanan. Ya, tanpa marah ya. Dia tetap menerima apa perkataan dari sang pengemis tadi itu. Ya. Kemudian sifat Rasul ada dua. Ada namanya sifat wajib, ada namanya sifat mustahil. Tapi yang harus kita perhatikan adalah yang pertama adalah sifat wajib. Nah, ada berapa tadi sifat wajib Allah? Coba kita perhatikan. Ada berapa? Ada empat. Yang pertama apa? Sidik artinya jujur. Kedua artinya tabligh atau menyampaikan. Ketiga amanah atau iya. Dan yang keempat adalah wadana artinya cerdas. Iya. Nah sekarang anak-anakku sekalian, kita sudah mengetahui bahwa sifat wajib Rasul ada empat. Nah siapa yang bisa memberikan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya sifat wajib Allah. Contohnya sikap jujur, sifat jujur. Siapa yang bisa berikan contoh? Yang bisa kita